Sampai di sini yang tidak masuk? Nihil, Bu. Oke, kita nihil. Ibu akan mengabsen satu persatu. Yang pertama, Anis Setianingsih. Hadir, Bu. Dwi Wahyuni. Hadir, Bu. Ade Elvina. Hadir, Bu. Vespelia Paradapres. Hadir, Bu. Ella Maisari. Hadir, Bu. Ini akan menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Indonesia Raya. Penyanyi dimulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nyanyi selesai. Baiklah, ada yang ingat apa materi kita sebelumnya? Saya, Bu. Ya, apa itu? Tentang ciri-ciri makhluk hidup. Baiklah, apakah kalian tahu apakah itu keseimbangan ekosistem? Tidak tahu, Bu. Keseimbangan ekosistem. Bahas mengenai ekosistem, ada beberapa istilah yang perlu diketahui, antara lain populasi, spesies, atau individu. Kalian tahu apakah itu populasi? Tidak tahu, Bu. Populasi adalah sekumpulan makhluk hidup sejenis yang mendiami antara daerah tertentu. Yang kedua, spesies adalah satu jenis makhluk hidup tunggal. Makhluk hidup digolongkan menjadi 3 macam, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Ekosistem adalah tempat terjadinya hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan disebut ekologi. Komponen ekosistem terdiri dari komponen biotik, yaitu komponen yang terdiri dari makhluk hidup, contohnya padi, ular, tikus, ikan, dan lain-lain. Komponen abiotik yaitu makhluk tak hidup, contohnya air, udara, sinar
ketersediaan pangan, dan faktor tempat. Keseimbangan ekosistem dipengaruhi oleh akibat kegiatan manusia, yaitu penebangan dan pembakaran hutan secara liar. Penebangan dan pembakaran hutan dapat mengakibatkan yang pertama yaitu bencana, banjir, dan tanah longsor. Yang kedua, hewan kehilangan tempat tinggal, makanan, dan kehidupan. Lalu populasi hewan dan tumbuhan berkurang, suhu udara menjadi tinggi, kekeringan di musim kemarau. Pemburuan liar, hewan banyak diburu manusia. Pemburuan yang dilakukan manusia hanyalah untuk tujuan tertentu. Jika kegiatan ini tidak segera dicegah, maka mengakibatkan populasi hewan menjadi musnah. Kerusakan terumbu karang. Terumbu karang merupakan tempat tinggal bagi hewan laut. Kerusakan terumbu karang mengakibatkan hewan laut kehilangan tempat tinggal. Selanjutnya, materi kita penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Pupuk adalah bahan penyubur tanah. Pupuk dapat digunakan menjadi dua macam, yaitu pupuk alam adalah pupuk yang berasal dari alam, misalnya kotoran hewan maupun daun-daunan. Kedua, pupuk buatan adalah pupuk yang dibuat oleh pabrik, misalnya ZA, KCI, PSP, urea, dan NPK. Pupuk alami dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pupuk hijau adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan hijau seperti daun turi dan johar. Lalu pupuk kandang adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan, misalnya kotoran kambing, sapi, dan lain-lain. Yang ketiga, pupuk kompos adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan dan yang sudah bercampur dengan dedaunan. Pestisida adalah obat pembasmi hama. Macam-macam pestisida antara lain: satu, insektisida, yaitu obat-obatan yang digunakan untuk membunuh serangga. Contohnya DDT, Curadan. Yang kedua, fungisida, yaitu obat-obatan yang digunakan untuk membasmi jamur. Penggunaan pestisida secara berlebihan akan mengakibatkan yang pertama, hama menjadi resisten atau kebal terhadap obat. Yang kedua, terjadinya polusi tanah dan air. Yang ketiga, perubahan jumlah konsumen dalam rantai makanan. Pemanfaatan hewan. Banyak hewan yang mendekati kepunahan akibat diburu oleh manusia untuk dimanfaatkan manusia. Contohnya, yang ke satu, gajah dan badak. Gajah diambil gadingnya dan badak diambil culanya. Gading dan cula dimanfaatkan untuk pajangan, hulu keras, tus piano. Yang kedua, harimau, singa, ular, dan buaya diambil kulitnya. Kulit dimanfaatkan untuk pembuatan tas, sepatu, jaket, dompet, dan ikat pinggang. Ikan paus diambil minyak dan dagingnya. Minyak ikan paus dimanfaatkan untuk kesehatan. Yang keempat, ikan hiu diambil sirip, daging, dan tulangnya. Tulang hiu dapat dimanfaatkan untuk penyakit tulang persendian, dan minyak hiu juga diyakini dapat mencegah penyakit kanker. Manfaatan tumbuhan. Yang pertama, pohon jati dimanfaatkan untuk bahan bangunan rumah dan perabotan rumah tangga seperti kursi, meja, lemari, dan lain-lain. Yang kedua, pohon cendana dimanfaatkan untuk bahan kosmetik, minyak cendana, bahan kerajinan. Yang ketiga, pohon gaharu dimanfaatkan untuk minyak asterik. Dan yang terakhir, pohon kemiri. Biji kemiri dapat dimanfaatkan untuk minyak, pembuatan obat, kosmetik, dan industri cat. Mencemari lingkungan artinya menambahkan zat pencemaran atau polutan pada lingkungan sehingga lingkungan menjadi tercemar. Ada beberapa macam pencemaran, yaitu sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Jadi kalian harus tetap fokus dan jangan bosan ya. Ayo kita check it out. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya video saya. Oke. Pencemaran tanah yaitu masuknya polutan berupa bahan cair atau padat yang masuk ke dalam tanah yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme seperti plastik, kaleng, kaca sehingga menyebabkan oksigen tidak bisa meresap ke tanah. Faktor lain yaitu penggunaan pestisida dan deterjen yang merembas ke dalam tanah dapat berpengaruh terhadap air tanah, flora dan fauna tanah.
Pencemaran air yaitu masuknya polutan berupa bahan cair atau padat yang masuk ke dalam air. Pencemaran udara yaitu masuknya polutan udara seperti asap kendaraan, debu, dan jelaga. Pencemaran suara, polusi suara disebabkan oleh suara bising, kendaraan bermotor, kapal terbang, deru mesin pabrik, radio atau tape recorder yang berbunyi keras sehingga mengganggu pendengaran. Kegiatan pembangunan. Pembangunan jalan yang melewati hutan dapat merusak lingkungan. Pohon-pohon yang menjadi tempat tinggal dan sumber makanan hewan ditebang sehingga hewan tersebut terancam keberadaannya. Aktivitas ini sangat mengganggu keseimbangan lingkungan. Daerah-daerah di sekitar perbukitan dapat terkena bencana, seperti banjir dan tanah longsor. Kegiatan penambangan. Pengoboran minyak dan penambangan mineral secara terbuka pun akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Pengoboran minyak dan pertambangan terbuka dapat mengurangi sumber daya alam dan mencemari daerah sekitarnya. Akibat kegiatan tersebut cukup sulit untuk ditangguli dan menyebabkan suatu daerah menjadi tidak produktif. Penggunaan kendaraan bermotor. Bahan bakar dibutuhkan untuk menjalankan kendaraan bermotor. Bahan bakar dapat berupa bensin dan solar. Pembakaran bahan bakar menyebabkan polusi udara. Pembakaran tersebut antara lain menghasilkan gas karbon dioksida menjadi bertambah. Hal ini mengakibatkan bumi semakin panas. Kondisi ini mengakibatkan beberapa jenis makhluk hidup kesulitan beradaptasi. Beberapa di antaranya ada yang mati dan keseimbangan ekosistem menjadi terganggu. Pembuangan limbah dan sampah. Sebagian besar aktivitas yang dilakukan manusia pasti menghasilkan sampah atau limbah. Mulai dari limbah rumah tangga, pertanian, transportasi, sampah limbah industri, plastik yang digunakan sebagai pembungkusan merupakan contoh ilmiah rumah tangga. Pestisida jika digunakan berlebihan dapat menjadi limbah pertanian. Asap kendaraan yang merupakan limbah transportasi. Adapun contoh limbah industri berupa limbah cair dan asap. Sampah dan limbah tersebut ada yang mudah diuraikan dan ada pula yang sulit diuraikan. Jika pengolahan sampah tidak dilakukan dengan benar, yang terjadi adalah kerusakan lingkungan. Komponen biotik yaitu semua benda yang hidup, hewan dan tumbuhan, seperti produsen, konsumen, pengurai, yang berperan dalam rantai makanan. Dan komponen abiotik adalah semua benda yang tidak hidup, yaitu batu, air, tanah, udara, dan lain-lain. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan sendiri bahan organik yang dibutuhkan oleh makhluk hidup lainnya dari bahan anorganik. Produsen disebut makhluk hidup autotrof. Contoh gagang hijau, tanaman padi, tanaman pisang, tanaman ketela, pohon, dan tanaman berklorofil lainnya. Konsumen merupakan makhluk hidup pemakan bahan organik yang dihasilkan oleh produsen untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Konsumen disebut juga dengan makhluk hidup heterotrof. Konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 disebut juga konsumen primer atau herbivora. Memperoleh makanan dari produsen. Contohnya ulat, belalang, sapi, dan kambing. Konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 disebut juga konsumen sekunder atau karnivora. Memperoleh makanan atau energi dari konsumen 1. Contohnya katak dan burung. Konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 disebut juga konsumen tersier atau karnivora dan omnivora. Memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Contohnya ular, elang, dan harimau. Dekomposer atau pengurai, makhluk hidup yang bertugas menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain, yaitu bangkai dan sampah menjadi komponen penyusun tanah. Contohnya jamur, cacing, dan bakteri pembusuk. Rantai makanan yaitu peristiwa hewan memakan tumbuhan dan hewan memakan hewan lainnya, atau saling memakan. Komponen rantai makanan yaitu produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Contoh rantai makanan yang pertama yaitu produsen. Produsen bisa rumput atau daun dan juga bisa padi.
Yang kedua yaitu konsumen 1, belalang, capung, atau sejenis serangga lainnya. Yang ketiga yaitu konsumen 2, yaitu katak atau kodok. Yang ketiga yaitu konsumen 3. Konsumen 3 yaitu ular. Dan juga bisa hewan karnivora lainnya, seperti elang, hiu, paus, harimau, dan lain-lainnya. Yang terakhir yaitu dekomposer. Dekomposer adalah penguraian sisa-sisa makhluk hidup menjadi sebuah bangkai atau bakteri, sehingga menjadi komponen penyusunan tanah. Jaring-jaring makanan yaitu sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Contoh jaring-jaring makanan. Bisa Anda lihat di gambar ini terdapat jaring-jaring makanan. Yang pertama yaitu terdapat rumput, lalu dimakan oleh belalang, dan belalang dimakan oleh kodok, kodok dimakan oleh elang. Yang kedua yaitu terdapat ada pohon. Daun dan batang pohon tersebut dimakan oleh ulat, dan ulat dimakan oleh kodok, kodok dimakan oleh elang. Lalu, rumput atau padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular. Kemudian, daun atau padi dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh ayam, dan ayam dimakan oleh elang. Jadi yang menjadi penguasa dari jaring-jaring makanan tersebut adalah elang. Piramida makanan yaitu hal yang menggambarkan jumlah berat dan energi mulai dari produsen sampai konsumen tertinggi, beserta terjadinya perpindahan energinya. Contoh piramida makanan. Bisa Anda lihat di gambar ini terdapat piramida makanan yang terdapat dari tropik 1, tropik 2, tropik 3, dan tropik 4. Dan terdapat produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3 atau puncak. Di bawah sekali yaitu produsen, produsen terdapat pohon, rumput, atau padi. Yang kedua yaitu konsumen 1. Konsumen 1 yaitu tikus, belalang, atau sejenis hewan serangga lainnya. Yang ketiga yaitu konsumen kedua. Konsumen kedua yaitu ayam, katak, atau kodok. Dan yang terakhir yaitu konsumen 3 atau puncak. Konsumen puncak yaitu elang, ular, yang menjadi pusat dari penguasa dari contoh piramida makanan tersebut. Simbiosis yaitu hidup bersama antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Makhluk hidup yang melakukan simbiosis disebut dengan simbion. Di gambar ini terdapat macam-macam simbiosis. Yang pertama simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis parasitisme, yang ketiga simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme adalah interaksi antara dua organisme yang bersifat saling menguntungkan. Contohnya antara bunga dan kupu-kupu, burung jalak dengan kerbau. Simbiosis parasitisme adalah interaksi antara dua organisme yang memberikan keuntungan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Contohnya benalu yang tumbuh di ranting pohon mangga. Simbiosis komensalisme adalah interaksi antara dua organisme yang menguntungkan salah satu pihak, tetapi tidak merugikan pihak lainnya. Contohnya antara ikan hiu dan ikan remora. Berikut ini beberapa dampak akibat terganggunya keseimbangan ekosistem bagi makhluk hidup, di antaranya kepunahan suatu spesies atau populasi. Jika gajah terus diburu untuk diambil gadingnya, tidak hanya akan menyebabkan populasi gajah semakin berkurang, tetapi dapat menyebabkan spesies gajah akan hilang dari muka bumi. Kerusakan atau bencana yang paling dominan merasakan dampak dari bencana adalah manusia. Manusia akan selalu merasakan khawatir dan takut jika bumi ini mengalami terus-menerus bencana.
Bencana sangat merugikan manusia. Manusia kehilangan segala-galanya akibat bencana, kehilangan harta benda, tempat tinggal, bahkan kehilangan nyawa. Munculnya anomali atau keanehan ekosistem. Keanehan-keanehan sering muncul akibat ekosistem yang tidak seimbang. Melakukan perlindungan hutan dengan cara antara lain menebang hutan secara selektif, melakukan reboisasi, mencegah terjadinya kebakaran hutan, melakukan pengadaan taman nasional atau kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dan dimanfaatkan untuk tujuan penelitian. Ilmu pengetahuan pendidikan menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi alam, cagar alam atau kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya, atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Suaka marga satwa atau kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Tidak melakukan perburuan liar terhadap satwa-satwa, tidak menangkap ikan dengan pukat harimau dan bahan peledak, mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai atau ke saluran air yang lain, menggunakan pestisida dan pupuk secara dosis yang dianjurkan, dan menggalakkan penggunaan pupuk alami, melakukan proses daur ulang untuk sampah yang bisa dimanfaatkan, tidak membuang sampah sembarangan. Baiklah, sampai di sini materi kita. Apabila ada yang ditanyakan, silakan bertanya. Tidak ada, Bu. Sudah mengerti. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu tutup. Sebelum kita pulang, ada banyak kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sadaqallah